perjanjian sebuah teka-teki yang hingga kini masih mengundang perdebatan di kalangan umat manusia di bumi. Sebagai salah satu rahasia terbesar yang pernah ada, tabut ini merupakan benda keramat yang dianggap sebagai mukjizat Nabi Musa yang telah lenyap. Bangsa Yahudi meyakini bahwa benda berharga ini kini terselubung di suatu tempat suci di Masjid Al-Aqsa. Mereka percaya bahwa kedatangan Sang Juru Selamat hanya tinggal menunggu waktu dan akan sia-sia jika mereka tidak berhasil merebut kembali simbol kekuasaan ini. Namun selain mengejutkan, muncul dari Kiai Haji Fahmi Basya yang mengatakan bahwa sebenarnya tabut tersebut tersembunyi di Candi Borobudur. Inilah saatnya kita mengulik lebih jauh, menelisik dalil dan bukti yang ada di balik misteri menakjubkan ini. Buku Candi Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman karya Fahmi Basya membahas tentang kisah hutan atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, pengertian buah maja yang pahit, cerita dipindahkannya istana Raja Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, soal bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, dan hal lainnya. Banyak yang tidak setuju dengan pandangan tersebut karena Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sedangkan Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi. Selain itu, kisah Nabi Sulaiman sebagian besar terlatar di Palestina dan Sabah di Yaman Selatan, sedangkan Borobudur berada di Indonesia. Namun Profesor Fahmi menggunakan fakta relief yang ada di Borobudur sebagai barometer untuk mendukung pandangannya, bukan waktu berdirinya Candi Borobudur dan masa hidup Nabi Sulaiman. Melalui penelitian ditemukan bahwa relief di Borobudur mengandung cerita yang berkaitan dengan referensi Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Sabah. Oleh karena itu, pandangan Fahmi Basya tetap mendapat tempat dalam kajian sejarah tentang Borobudur dan kisah Nabi Sulaiman. Di daerah sekitar Candi Borobudur terdapat beberapa patung Buddha, sementara Candi Prambanan memiliki bangunan yang tinggi. Surat Sabah ayat 13 menceritakan tentang jin yang diperintahkan untuk membangun bangunan tinggi dan membuat patung-patung sebagai penghiasnya. Jadi jin-jin ini sedang membuat beberapa candi sekaligus, yaitu Borobudur dan Prambanan. Selain itu, Candi Borobudur juga terdapat patung yang belum selesai dibuat, yang disebut dengan Unfinished Solomon, kisah tentang pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Itu terdapat pada surat Sabah ayat 14. Para jin tersebut menghentikan pekerjaannya ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Patung ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan manusia juga bisa tidak selesai, seperti yang terjadi pada patung Unfinished Solomon. Legenda tentang Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan hewan dan burung terdapat pada surat An-Naml ayat 20-22. Relief hewan seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lain-lainnya juga dapat ditemukan di Candi Borobudur. Selain itu, surat An-Naml ayat 24 menceritakan kisah tentang Ratu Sabah dan penduduknya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Sabah berarti tempat berkumpul, seperti yang disebutkan oleh burung hudhud, karena tidak mengetahui nama tempat tersebut. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Candi Borobudur.
Jarak ini memungkinkan burung untuk menempuh perjalanan dengan salah satu terbang saja. Di dalam kitab suci Al-Quran, surat Saba ayat 15, wilayah Indonesia terdapat sebuah wilayah bernama Wonosobo yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi yang menyebutkan bahwa kata wana dalam bahasa Jawa berarti hutan. Bawalah surat ini kepadaku. Surat tersebut ditulis di atas pelat emas sebagai simbol kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Surat tersebut kemudian ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Ada bukti lain yang menguatkan mengenai keberadaan kerajaan Sabah, yaitu kisah buah maja yang pahit. Konon pada saat terjadinya banjir besar yang disebut Sel Al-Arim, pohon-pohon di sekitar wilayah Sabah menjadi pahit sebagai azab Allah bagi mereka yang mendustakan ayat-ayatnya. Dalam Al-Quran surat Saba ayat 16 disebutkan bahwa mereka yang memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hukuman banjir yang besar, dan kebun-kebun mereka diganti dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon berbuah pahit, yaitu pohon ats dan sedikit dari pohon sider. Bukti lain adalah bangunan yang tersisa sedikit yang disebut sebagai Sidrin Kolil. Dalam Al-Quran surat Saba ayat 16, bangunan tersebut merujuk pada wilayah Candi Ratu Boko yang terdapat sejumlah stupa yang tersisa sedikit. Dari sini dapat dibuktikan bahwa istana Ratu Boko dulunya adalah istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Nabi Sulaiman. Hal ini memberikan indikasi kuat mengenai keberadaan kerajaan Sabah yang disebutkan dalam sejarah. Bukti-bukti lain yang disajikan mengungkapkan relief yang menggambarkan tabut sedang dijaga. Tabut tersebut berisi kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa, serta memberikan ketenangan. Relief ini sangat unik karena peti atau tabut tersebut dijaga oleh seorang mirip dengan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Ayat ini menyebutkan bahwa tanda akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Kemudian tabut itu dibawa malaikat. Kotak ini sangat istimewa dan populer, sama seperti kotak suara pemilu. Berbagai budaya lokal memiliki nama yang berbeda-beda untuk kotak ini. Misalnya tabut Art of Covenant, tabut Jukinah, atau mungkin juga berafiliasi dengan kotak Pandora. Kotak kabut pada dasarnya merupakan pusaka yang diwariskan turun-temurun dan tidak dapat diwarisi sembarangan, seperti halnya pusaka-pusaka di Indonesia.